Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Hati itu kalau setelah sholat dan dzikir ibaratnya digosok. Al-ilmu kan nur, ilmu yang diumpamakan seperti cahaya, la yuhdadil asi. Cahaya ilmu tidak bisa masuk kepada orang yang ahli maksiat, orang yang hatinya kotor. Beda sekali belajar sebelum sholat dengan belajar setelah sholat. Walaupun artikulasi ilmunya sama, tapi majlibnya itu beda. Kalau sama berarti sholat isya kita tadi tidak mampu membersihkan hati kita dari hijab, dari penghalang-penghalang. Qad aflaha man tazakka wa dzakara asma rabbih fasalla. Sungguh beruntung orang yang selalu membersihkan hatinya dengan zikir dan sholat. Insya Allah apa yang terjadi itu menjadi bahan ajar pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin saya lama tidak buka buku kitab Mukhtarul Ahadits. Lama sekali. Duduk di atas kursi, tiba-tiba ada tarikan ingin membuka. Akhirnya menemukan doa yang luar biasa, yang cocok bagi hati saya. Dan semoga cocok bagi hati panjenengan. Monggo diikuti. Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Lebih ikhlas karena ini doa dari Rasulullah. Semoga jawaban kegelisahan kita dalam masalah A atau Z. Allahumma inni as'aluka nafsam mutmainnah tu'minu biliqa'ik wa tarda biqada'ik wa taqna'u bi'ata'ik. Semoga kita dipahamkan seperti Rasulullah walaupun sekian persen. Ya Allah, aku minta atau kami minta kepada panjenengan ya Allah jiwa yang tenang. Yakin perjumpaan denganmu. Ridho pada ketentuanmu dan qanaah nerima terhadap pemberianmu. Ada enggak di antara sekian hal ini yang cocok bagi hati kita? Siapa yang hatinya galau, gelisah, sengsara, berarti butuh nafsan mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau kita kaitkan dengan sholat, bahwa di dalam rukun sholat itu ada tumaknina. Tumaknina secara fisik menghasilkan jiwa ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Sholat khusyuk tidak akan bisa didekati oleh orang yang tidak gerakannya itu tumaknina. Tumaknina secara fisik mengantarkan jiwa yang tenang. Jiwa yang tenang akan mengantarkan irji'i ila rabbiki. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un atau mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un.
Semoga sholat kita nafsul mutmainnah, kematian kita, dan kita doakan almarhum almarhumah juga, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Harus kita minta nafsul mutmainnah itu. Karena nafsu mutmainnah biasanya tergantung kalendernya. Kalau kalender muda, uang banyak, jiwanya tenang. Tanggal tua, istri tua, ingin bunuh diri Bu Anies. Tanggal tua, istri tua. Baik, orang yang punya jiwa yang tenang itu pasti tu'minu biliqa'i. Yakin dengan perjumpaan Allah, khususnya sholat, khususnya ketika kematian. Tu'minu biliqa'ik, ini penting. Banyak orang yang sholat tapi nggak yakin ketemu. Banyak yang berdoa tidak yakin dikabulkan. Ternyata wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin, itu hidayah. Keyakinan itu diturunkan Allah sedikit sampai yakin 100%. Wa'bud rabbaka, sembahlah Tuhanmu sampai Dia Allah menurunkan keyakinan. Keyakinan ihsan seakan-akan bertemu dengan Allah. Dan ini diberikan tidak kepada sembarang orang. Tu'minu biliqa'i. Berikan kami keyakinan ketika sholat yakin ketemu denganmu. Berikan kami keyakinan ketika membaca Al-Quran berdialog denganmu. Berikan keyakinan ketika kami berdoa yakin dikabulkan. Enak mana sih yakin dengan ragu? Orang ragu itu tersiksa. Saya wudhu ini batal apa enggak ya? Kalau diprovokasi setan dengan mengeluarkan angin dikit aja, wudhu lagi. Betul? Ada yang pernah kayak gini? Ada. Orang yakin itu tersiksa, orang ragu itu tersiksa. Keraguan semakin diikuti, semakin ada jaringan keraguan berikutnya. Harus diminta tu'minu biliqa'i. Dan keyakinan itu sifatnya sangat rahasia antara dirinya dengan Allah. Wa tardha biqada'ik, dan ridha qada qadarnya Allah. Kita ini termasuk sering ridha apa protes? Kemarau panjang mengeluh, hujan terus mengeluh, warung sepi ngeluh, rame jari kesel. Angel is. Ya Allah. Jenengan itu kalau rekreasi, rame ngeluh enggak? Coba rekreasi dewi. Kono senengnya. Justru ketika rame itu seneng. Orang kalau tidak beriman, rekreasi rame, antri, ngeluh. Loh, ini tempat rekreasi kok sepi sih? Loh, sampean disik jari jalur sepi. Ya Mas Wandi, Mas Bri. Dia bangga mencium hajar aswad, tapi dewean. Apanya yang dibanggakan? Mencium hajar aswad itu bangga kalau dibalik jutaan manusia bisa. Ya, saya loh bisa mencium hajar aswad. Banyak orang sendirian. Cok ngomong wis, cok cerita wis. Watakna'u bi ata'i, qanaah, puas dengan pemberian Allah. Ini juga enggak gampang. Qanaah dengan nafsu mutmainnah itu gandengannya enggak? Ya. Senangnya nafsu tidak ada ujungnya, dan itu siksaan. Ada yang secara materi itu pas-pasan.
tapi bahagia nerimon. Ada yang secara materi itu berlebihan, tapi jiwanya itu kurang. Dan Rasulullah tahu hal ini perlu diminta. Apa lawan katanya dari jiwa yang tenang? Galau. Apa lawan katanya dari tidak yakin ketemu Allah? Ragu. Apa lawan katanya ridho pada ketentuan Allah? Protes. Apa lawan kata daripada kona'ah? Koma'ah. Koma menjadi tamak. Apa? Rakus. Rakus jabatan, rakus harta. Ada lagi, maaf, rakus wanita. Lu ngono sing wedok gelem. Dia berdoa, ya Allah datangkan laki-laki yang rakus ya Allah. Karena ketika didatangkan laki-laki rakus, dia untung. Coba ketika laki-laki itu soleh semua. Penjajah cinta itu langsung gak dapat rezeki. Bagi gara-gara dungoni bojo, ya Allah semoga suamiku soleh ya Allah. Ini kalau diijabahi di bundaran waru itu gak laku itu. Oh ngerti ya. Ya Allah, ya Allah. Ini ya Allah, nafsu mutmainnah. Ini silakan kaitkan dengan sholat, silakan kaitkan dengan hidup berumah tangga. Hidup berumah tangga itu kalau jiwanya tenang, berarti sakinah, mawaddah, warahmah. Orang mencari seseorang ketemu itu tenang enggak? Suami pernah enggak cari istri? Enggak pernah nyari. Ya Allah. Lihat saya ini kan nyari sesuatu di dalam air. Ketika belum ketemu wajah saya itu datar, tapi ketika ketemu, betul enggak? Ya, beda ekspresinya. Ya, nyari uang ketemu dan tidak ketemu ekspresinya itu beda. Begitu pula ketika kita pas sujud. Delek rasa sujud biliqa'i rabbik. Itu kalau ketemu muka itu simahum fi wujuhim min asari sujud. Contoh, kita bertamu, ketemu dengan tuan rumah, pulang keluar dari rumah, dari pintunya. Ekspresinya beda enggak ketemu dengan tidak ketemu? Ini maksudnya tu'minu biliqa'ik. Ya Allah jadikanlah kami ketika menjumpaimu itu ketemu. Logikanya rukuk dan sujud yang mencari ketemu Allah belum tentu ketemu apalagi yang tidak mencari. Sakit dipahami? Jadi rukuk dan sujud kita, zikir kita itu harus ada niat visi dan misi tu'minu biliqa'i. Maaf, jangan sampai zikir rukuk sujud kita itu bodoh. Gak punya niatan. Kenapa sampean rukuk dan sujud? Wis pokoke. Nah. Ini berarti rukuk sujudnya jahiliyah. Kata orang sufi, ilahi anta maksudi. Wahai Allah, engkau yang aku maksud. Visi dan misiku ketemu, tu'minu biliqa'i. Tu'minu biliqa'i itu butuh jiwa yang tenang. Sakit dipahami? Kalau jiwanya tidak tenang, pasti tidak tu'minu. Lawan katanya tu'minu itu pasti ragu. Panjenengan pernah enggak doa semakin ragu dan doa semakin tenang? Anu Ustaz, tergantung imam ya Ustaz. Kalau imamnya kejar-kejaran ya semakin ragu Ustaz. Betul?
Tapi kalau imannya itu tenang, anteng, itu persis seperti supir. Saya serahkan nyawaku kepadamu. Apa? Tak tinggal turu. Karena supir ini meyakinkan, supirannya enak, terus meyakinkan tahu alamatkan, tak serahkan nyawaku. Tapi kalau jenengan itu disupiri yang baru, terus siksa antara ngantuk dan mendem, jenengan iso turu tak? Ternyata banyak ya imam mendem itu. Wala taqrabus sholata wa antum sukara. Kata Imam Ghazali, mabuknya di sini bukan karena mabuk minum-minuman keras, tapi mabuk dunia. Ya. Coba jenengan pengajian, ustadznya mabuk dan mendem. Ya. Baik. Ini masih berkaitan loh ya. Orang yang jiwanya tenang dan yakin ketemu Allah, pasti ridho pada ketentuannya. Pasti ridho dengan ketentuannya. Jenengan itu kalau tenang, terus yakin, disupiri oleh seseorang itu, pasti kan ridho. Ini kemana? Wis terserah sampean, wis meyakinkan kok. Gak mungkin sampean itu menyesatkan. Betul? Tapi kalau masih baru, belum kenal profesionalitas nyupirnya, jenengan tidak akan tenang itu. Sesuatu yang baru itu pasti tidak tenang. Makanya tidak boleh musafir ngimami sebuah masjid yang itu ada imam rawatib dan sebagainya. Kamu kemudian langsung ngimami. Itu menjadi gelisah para makmum. Jan niku sapa sih? Betul enggak? Tapi kalau biasa diimami itu, tahu ahlinya, tahu ilmunya, tahu khusuknya, akan menyerahkan hati jiwa raganya diimami atau disetiri itu. Betul enggak kira-kira? Bu Anis, Bu Tuti yang bisa nyetir, itu kalau disetiri, ikut disampingi, elok nyetir itu. Jejek-jejek gitu. Apalagi kalau stylenya enggak sama, tak setiri ya dewe wis. Makanya di bonceng itu mending enggak bisa nyetir. Pasrah itu. Saya dulu belum bisa nyetir mobil, itu disetiri perempuan, gak izin belas gitu. Tapi setelah bisa nyetir, disetiri perempuan itu ya ono malu ini didik. Makanya orang nggak bisa itu nggak punya malu. Ya Allah, ya Allah. Kemudian qanaah atas pemberian Allah Subhanahu wa taala, ya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.